فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pembahasan tentang di mana Allah ini dan informasi-informasi yang terkait dengan Allah Ta'ala ini perkara termasuk perkara yang musyahadah, yang dilihat, ataukah termasuk perkara gaib? Kalau jawabannya adalah termasuk perkara gaib, maka hanya Allah yang tahu dan Rasulullah diberitahu oleh Allah. Maka kalau hanya Allah yang tahu dan Rasulullah diberitahu oleh Allah, kemudian kita mendapatkan berita dari Allah dan Rasulnya, maka bagaimana kita yang tidak tahu justru malah menghakimi zat yang maha tahu dan menghakimi Rasul yang sangat dipercaya? Tentunya itu adalah sikap yang tidak benar. Justru terhadap perkara-perkara yang gaib ini kita diperintahkan untuk beriman, bukan malah untuk menghakimi, bukan untuk membatasi sesuka hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Setelah Allah menyebutkan Alif Lam Mim, Allah Ta'ala mengatakan itu adalah kitab yang tiada keraguan di dalamnya. Maka jangan Anda mendatangkan keraguan-keraguan, mendatangkan kerancuan-kerancuan yang menimbulkan keraguan. Karena menunjukkan kitab ini sudah sangat jelas. Dan Allah Ta'ala memuji kitab ini dengan zalika, dengan apa? Isim isyarah lil bu'ad. Saking agungnya dia sampai seakan-akan perlu ditunjuk dari jauh, saking besarnya dia. Sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Menunjukkan bahwasanya isinya itu sudah menjadi petunjuk, bukan malah membingungkan. Berarti isinya sudah sangat jelas, karena yang namanya petunjuk, sifat petunjuk adalah sesuatu yang jelas. Kalau belum jelas, ya dikatakan sebagai petunjuk. Karena dia sendiri belum jelas. Tapi Allah sudah mengatakan Quran itu sebagai petunjuk. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang bertakwa tadi adalah orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Sementara masalah zatnya Allah, masalah nama dan sifat Allah, masalah perbuatan-perbuatan Allah, ini adalah perkara gaib. Tugas kita apa? Beriman. Bukan tugas kita adalah menghakimi, menakwilkan, mendatangkan syubhat dan kerancuan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Asy'ariyah dan para ahli kalam lainnya. Juga menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian dari yang kami berikan kepada mereka. Dan juga mereka adalah orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, wahai Rasulullah. Jadi, tugas kita memang mengimani, bukan menghukumi, bukan menghakimi terhadap wahyu yang turun, tetapi mempercayai. Mempercayai, bukan malah berusaha menakwilkan, mengacaukan kandungannya, dan seterusnya. Dan mengimani apa yang diturunkan sebelummu. Dan mereka yakin akan adanya akhirat, benar-benar mereka itu yakin. Maka mereka itulah orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi diulang lagi oleh Allah, ditegaskan. Mereka yang bersikap seperti itulah orang yang mendapatkan petunjuk. Kalau ternyata berita-berita yang jelas dari Quran justru diragukan, justru masih perlu ditanyakan kepada para ahli kalam, berarti hakikatnya isi Quran tidak mendatangkan petunjuk. Perlu petunjuk dari ahli kalam, dan ini menyelisihi Al-Quran. Tetapi Allah sudah menerangkan orang-orang yang mengikuti isi Quran itulah, mengikuti isi petunjuk itulah yang memang mendapatkan petunjuk. Dan petunjuk sifatnya adalah jelas, bukan malah dibuat tidak jelas. Sementara berita-berita Allah tentang dirinya itu sudah sangat jelas. Nah, orang yang ikut petunjuk dari Quran itulah yang dikatakan oleh Allah, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang berada di atas petunjuk dari Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, benar-benar orang yang beruntung.
beruntung yang sebenar-benarnya. Dan juga Allah Ta'ala telah mengatakan di dalam ayatnya yang mulia, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Hanyalah ucapan orang-orang yang beriman apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasul-Nya agar Allah dan Rasul-Nya menghukumi di antara mereka, mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, merasa takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang faizun, berhasil mendapatkan apa yang menjadi keinginan atau cita-cita mereka. Demikian pula Allah Ta'ala mengatakan di dalam ayatnya yang lain, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Hanyalah ucapan orang mukmin yang laki-laki, demikian pula orang mukmin yang perempuan. Tidak ada ucapan orang mukmin laki-laki, yaitu tidak layak bagi mukmin laki-laki dan tidak pula layak bagi mukmin perempuan apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu perkara, kemudian mereka memiliki pilihan dari urusan mereka itu. Barang siapa durhaka pada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jelas. Jadi tugas kita terhadap perkara gaib adalah menerima berita dari Allah dan Rasul-Nya, menyambut, mematuhi, tunduk kepada isinya, dan tidak menawilkannya, dan tidak pula justru menanyakannya kepada ahli kalam. Tetapi mengimani isinya karena isinya sudah jelas. Kalau tidak jelas, maka bukan hidayah namanya. Sementara berita dari Allah tentang masalah zat dirinya itu sudah sangat jelas. Maka ini adalah bagian dari hidayah, dan kewajiban kita terhadap hidayah adalah mengimaninya, mensyukurinya, melaksanakannya, dan meyakini isinya, dan membangun ilmu di atas berita tadi. Bukan malah berusaha menakwil-nakwilkannya untuk memisahkan, untuk memindahkannya dari makna yang sudah sangat jelas tadi. Sementara Allah Ta'ala telah mengatakan dirinya di atas arsy, alal arsy istawa. Maka bagaimana kemudian ditakwil-takwilkan oleh si Ar-Razi tadi itu? Allah sudah terang-terangan di 7 ayat mengatakan istawa alal arsy. Tayyib. Dia mengatakan khalaqas samawati wal ard. Setelah mengatakan dia menciptakan langit dan bumi, kemudian dia mengatakan summastawa alal arsy. Dan ini ada dalam 7 ayat tentang masalah ini. Maka bagaimana kemudian ditakwil-takwil yang akhirnya adalah mengatakan Allah tidak istiwa di atas arsy. Ini namanya bukan langkah yang diperintahkan oleh Allah, bukan gaya yang diinginkan oleh Allah dilakukan oleh kaum mukminin. Demikian pula Rasulnya SAW telah bercerita, beliau di Lailatul Mi'raj, beliau naik, yaitu pergi dari Makkah ke Syam. Kemudian dari Syam, yaitu dari Masjidil Aqsa, beliau naik ke langit pertama, berjumpa dengan Nabi Adam. Apakah Asy'ariyah percaya Nabi berjumpa Nabi Adam? Nabi naik ke langit, bukan turun, bukan pergi ke kanan ke kiri, tapi naik. Naik itu macam mana? Ya naik lah. Jelaslah naik itu dari bawah ke atas. Itu langit pertama. Kemudian naik ke langit kedua, berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya bin Zakaria. Kemudian naiklah ke langit ketiga, berjumpa dengan siapa lagi? Berjumpa dengan Nabi Nabi Yusuf. Apakah orang Asy'ariyah percaya Nabi Muhammad naik terus, ataukah mereka percayanya adalah Nabi Musa pergi kemana-mana?
Sementara Nabi terang-terangan dalam hadis muttafaqun alaih dari hadis Anas itu naik ke atas, ke langit keempat kemudian, yaitu berjumpa Nabi Idris. Dan Allah Ta'ala mengatakan wa rafa'nahu makanan aliyya. Dan Nabi membaca ayat itu tatkala menceritakan tentang Nabi perjumpaan beliau dengan Nabi Idris. Dan kami angkat dia ke tempat yang tinggi. Jadi bukan kemana-mana. Jadi memang ini Nabi terus naik ke atas. Bukan kemana-mana, tapi naik ke atas, sampai ke langit keempat. Jadi di langit, bukan kemana-mana. Kemudian naik lagi ke langit ke-5, berjumpa dengan Nabi Harun. Kemudian ke-6, berjumpa dengan Nabi Musa. Masing-masing perjumpaan dengan Nabi itu ada dialog, ada pembicaraan, dan sebagainya. Dan ini bukan hayalan. Kecuali kalau Ar-Razi menganggap ini hanyalah hayalan para Nabi. Na'udzubillah kalau seperti itu. Sementara ini Nabi tidak mengatakan dirinya berhayal. Baik, beliau dibangkitkan, beliau dibawa oleh Buraq dari Mekah ke Syam, itu betul-betul dalam keadaan beliau terjaga, bukan tidur, bukan berhayal, bukan mimpi. Tetapi apa? Terjaga. Demikian pula tatkala beliau mengalami Mi'raj, naik ke atas sampai kemudian beliau naik ke atas, naik ke langit ke-7. Beliau melihat ada Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha bukan di mana-mana, dia di langit ke-7. Baik. Dan kemudian dikatakan indaha jannatul ma'wa, di dekat situlah ada surga tempat menetap. Jadi surga bukan di mana-mana, surga di langit ke-7. Dan juga Nabi mengatakan di situ beliau melihat Nabi Musa sedang bersandar ke Baitul Ma'mur. Tayyib, Nabi tidak sedang berhayal dan Nabi bukan pergi kemana-mana, tetapi apa? Ke langit ke-7, jadi terus naik ke atas, bukan kemana-mana, tapi ke langit ke-7 sampai jumpa Sidratul Muntaha. Dan kemudian Nabi mengatakan di dalam riwayat Muslim juga, saya terus naik sampai saya mendengar suara pena ditulis oleh para malaikat penulis. Sementara Nabi di dalam hadis yang di hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tentang masalah surga Firdaus, beliau mengatakan fa innaha a'lal jannah, bahwasanya surga Firdaus adalah sebagai surga yang paling tinggi. Dan Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya wa fauqahu arsyur rahman, dan di atasnya ada arsy-nya ar-Rahman. Ini menunjukkan bahwasanya surga bukan di mana-mana, tapi di langit ke-7. Yang tertingginya adalah surga Firdaus. Dan di atasnya ada arsy-nya Ar-Rahman. Dan Allah, siapa yang lebih jujur daripada Allah? Dan siapa yang lebih tahu daripada Allah? Allah sudah mengatakan dia itu istiwa di atas arsy-nya. Tayyib. Berarti Allah di mana? Allah bukan di mana-mana seperti keyakinan banyak dari kalian wahai Asy'ariyah, tetapi Allah Ta'ala di atas arsy-nya, di atas langit ke-7 sana. Allah yang tahu atau kalian yang tahu? Sementara Allah memberitahu kami, dan dengan suatu berita sementara kalian berusaha untuk melemahkan keyakinan kami tentang berita itu. Maka siapa yang wajib kami taati? Allah dan Rasulnya ataukah kalian wahai Asy'ariyah? Baik. Maka ini adalah jawaban yang sangat jelas insyaallah berdasarkan berita dari Allah dan Rasulnya. Kalian belum pernah Mi'raj. Ar-Razi belum pernah Mi'raj. Tapi Allah telah memi'rajkan nabinya, dan nabinya bercerita begini dan begitu. Sampai kemudian antara Allah dengan Nabi di malam Mi'raj itu hanyalah dibatasi dengan hijab. Dan di balik hijab itu Allah memberikan wahyu tentang masalah salat dan seterusnya. Berita tentang itu. Untuk yang masalah Firdaus tadi, hadis Abi Hurairah, ya ini riwayat Bukhari aja. Tayyib. Jadi tidak perlu kalian susah payah wahai Asy'ariyah menanyakan di
Matahari di daerah matahari terbit atau matahari terbenam atau apa. Allah mengatakan dia istiwa di atas arsy dan Nabi mengatakan arsy Allah di atas langit ketujuh. Maka tidak perlu susah payah berpikir ini dan itu. Dan Allah Ta'ala telah mengatakan kepada kita, kalau kita memang percaya, dan juga kepada kalian, wahai Asy'ariyah, kalau kalian memang percaya pada Allah, Allah berkata tentang masalah Nabi Isa, barrafa'ahullahu ilaih. Bahkan Allah mengangkat Isa kepadanya. Jadi bukan kemana-mana. Nah, diangkat itu di mana? Diangkat dari bawah ke atas. Dan ternyata Nabi Muhammad mendapatkan buktinya. Memang Nabi Isa diangkat jauh. Bukan sekedar diangkat naik ke gunung. Diangkat dari bumi, naik sampai ke perjalanan mungkin 500 tahun ke langit pertama. Kemudian ketebalan langit pertama mungkin sampai 500 tahun, jarak antar langit juga 500 tahun. Kemudian sampai di langit kedua, Nabi Muhammad mendapati Nabi Isa. Jadi memang Allah Ta'ala mengangkat Nabi Isa naik ke sana, ilaih kepadanya. Jadi mendekat kepada Allah. Ini menunjukkan memang Allah Ta'ala di sana. Adapun pendalilan yang didatangkan oleh Ar-Razi, ini adalah pendalilan yang bukan pada tempatnya, yaitu mengatakan innallaha la ghaniyyun 'anil alamin. Sesungguhnya Allah benar-benar tidak memerlukan alam semesta. Ayat ini tidak sedang berbicara masalah di manakah Allah. Ayat ini bicara tentang sempurnanya kekayaan Allah. Maka bagaimana ayat-ayat yang jelas berbicara tentang di mananya Allah, dia berusaha lari darinya dan memalingkannya, sementara ayat yang tidak bicara untuk itu justru dia pakai sebagai dalil. Sementara Nabi telah memperingatkan bahwasanya orang yang bersikap seperti ini, dalil yang jelas malah tidak dipakai, tapi dalil yang tidak jelas berbicara masalah itu justru malah dipakai. Ini orang-orang yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, alladzina fi qulubihim zayg, orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyimpangan. Dan Nabi menyuruh untuk menjauhi, bukan menyuruh untuk memakai kalam-kalam dia, ucapan-ucapan dia. Tayyib. Ayat ini bicara masalah Allah memang maha kaya, tidak memerlukan alam semesta. Kita pun meyakini seperti itu. Tayyib. Tetapi masalahnya apa? Masalahnya Ar-Razi terkena pemikiran ahli kalam sebelum dia, bahwasanya tatkala Allah memilih arsy untuk dia istiwa di atasnya, itu dibangun di atas hajah. Sebagaimana itu adalah sudut pandangnya orang-orang Jahmiyah, yaitu perbuatan Allah dibangun di atas hajah. Sementara Allah tidak punya hajat, berarti Allah tidak istiwa di atas arsy. Ini sudut pandangnya Jahmiyah dan para ahli kalam lainnya. Adapun kami meyakini Allah tidak punya hajat tatkala dia melakukan itu, tetapi punya hikmah. Jadi pembahasan tentang istiwanya Allah di atas arsy, tingginya Allah juga di atas langit sana, itu bukan dibangun di atas hajah, tapi dibangun di atas hikmah. Pembicaraannya tidak terkait dengan hajah, tapi terkait dengan fi'ilnya Allah, yang mana terkait dengan iradah, fa'alul lima yurid, maha melakukan apapun yang dia inginkan. Jadi ini terserah Allah, dia ingin apa itu terserah dia. Dan semua keinginan Allah bukan dibangun di atas hajah, karena dia ghaniyyun 'anil alamin, tidak memerlukan alam semesta, tetapi dibangun di atas hikmah, terserah dia. Ada hikmah besar, dia memilih arsy menjadi apa? Tempat untuk dia istiwa di atasnya, tanpa dia terikat dengan tempat. Allah tidak terikat, tapi terserah Allah memilih dia istiwa di atas arsy. Tidaklah tatkala Allah memilih dia istiwa di atas arsy, berarti ada tempat yang mengikat dia. Siapa yang mampu mengikat Allah? Baik. Jadi pembicaraannya jelas. Adapun masalah memperinci, kita hanya memperinci sesuai dengan yang diceritakan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak berpandai-pandai melampaui itu. Kalianlah wahai Asy'ariyah yang berpandai-pandai sampai membicarakan masalah di tempat terbitnya matahari atau tempat terbenamnya matahari, atau bagaimana begini, bagaimana begitu. Kita dilarang menanyakan bagaimananya. Kita diwajibkan beriman dan mempercayai, selesai. Walhamdulillahirabbil alamin.